Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera dari 0857719588 dan seterusnya. Dear Om Eras, saya seorang laki-laki muda berusia 21 tahun. Terima kasih banyak untuk pengajaran dan teladan nyata yang diberikan. Saya sangat terberkati dan merasa terdesak sekali untuk hidup kudus. Ada beberapa pertanyaan yang saya mohon pendapat dari Om Eras. Pertama, apakah sebuah pernikahan patut dilakukan bila sejak awal sudah ada komitmen bersama dari calon suami istri untuk menunda atau bahkan tidak punya anak bila menikah? Ya, apakah sebuah pernikahan patut dilakukan bila sejak awal sudah ada komitmen bersama dari calon suami istri untuk menunda atau bahkan tidak punya anak? Sebenarnya jangan mencoba membuat keputusan berdasarkan komitmen dengan manusia. Harus berdasarkan komitmen dengan Allah. Artinya, tanyalah Tuhan. Temukan kehendaknya. Bukan komitmen kita dengan manusia dan seakan-akan Allah mau tidak mau harus melegalisir komitmen itu. Jangan. Carilah kehendak Allah. Apakah Anda menikah atau tidak menikah, menunda atau tidak, punya anak atau tidak, tanyakan kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawab. Kedua, bila ada keadaan orang dengan orientasi seksual terhadap sesama jenis atau keadaan lain di mana ada orang yang sudah lanjut usia, menurut perspektif Alkitab dan atau etika Kristen dimungkinkan untuk melakukan onani, masturbasi untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Tidak pernah Tuhan memojokkan seseorang terpaksa berbuat dosa oleh karena satu situasi. Jadi, seseorang harus hidup suci. Apapun dan bagaimanapun sulitnya, Tuhan pasti menuntun. Jadi jangan karena satu dan lain hal seakan-akan perbuatan salah itu bisa dibenarkan. Ini sebuah tindakan permisif. Dosa tetap dosa. Dan Allah menuntut kita untuk tidak bercacat, tidak bercela. Ingat hidup kita singkat. Ingat kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kalau kita selalu mengingat bahwa kita hidup di hadirat Allah, kita nggak sembarangan loh berbuat dosa. Kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang saya tahu alternatif kegiatan seperti berolahraga akan menguras tenaga dan meminimalkan keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Tapi kadang tetap tidak tertahankan. Ya, itu sebenarnya hanya kompensasi sementara. Tapi bukan penyelesaian secara permanen dan yang tepat atau secara benar. Penyelesaian secara tepat atau benar selain fokus untuk hal-hal lain yang bermanfaat, kebenaran Tuhan yang memerdekakan. Percayalah itu. Mendengar firman, jam doa teratur, arahkan tujuan ke langit baru, bumi baru, belajar hidup di hadirat Allah. Ya. Bila kasusnya adalah demi menghindari hubungan dengan sama jenis atau untuk pasangan lansia karena pasangan sudah tidak mampu lagi, apakah tetap tidak dibolehkan, Om? Tetap tidak boleh kalau itu salah. Ingat, Tuhan tidak pernah memojokkan seseorang harus berbuat salah. Pencobaan tidak melampaui kekuatan kita. Dan Tuhan tidak akan mentolerir kesalahan apapun karena alasan-alasan yang seakan-akan bisa diterima. Ya. Kalau Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu sudah mutlak absolut.
Ini yang namanya total submission, ketaatan total, ya, atau unconditional submission, yaitu ketaatan tak bersyarat, apapun keadaannya taat. Saya manusia seperti Anda, saya juga bergumul untuk hal-hal begini. Aku memilih untuk taat, bisa. Ketiga, bagaimana relasi persahabatan yang sehat tanpa diberhalakan ya Persahabatan yang sehat tanpa diberhalakan ya Ya bisa. Bertumbuhlah dewasa, nanti kamu akan tahu bagaimana menjadikan Tuhan hartamu yang paling berharga. Sehingga tidak ada yang kita berhalakan. Bahkan tidak usah sahabat, orang tua, pasangan hidup, anak tidak menjadi berhala. Karena cinta kasih kita kepada Tuhan melampaui cinta kasih kita kepada mereka. Saya mohon izin ambil contoh kasus adalah persahabatan Om Eras dan Om Kiong. Maksudnya Om Kiong ini adalah orang yang bersama dengan saya sejak puluhan tahun yang lalu waktu kami semua masih muda. Atau tahun-tahun sebelum ada Rehoboth Ministry. Saya ambil contoh kasus persahabatan Om Eras dengan Om Kiong. Apakah dengan puluhan tahun dekat itu tidak membuat Om Eras dan Om Kiong terikat dengan satu yang lain? Oh, sangat terikat. Sangat terikat. Tapi jangan lupa, keterikatan kami, keterikatan karena pengabdian bersama dalam pelayanan. Ataukah menjadi terikat di sini dapat berkonotasi positif, Om? Sangat positif. Bukan hanya dengan Om Kiong, dengan beberapa orang lain. 2-3 minggu nggak ketemu rasanya kangen juga. Benar, kangen. Tetapi tetap tidak melampaui kecintaan kita kepada Tuhan. Kalaupun nggak bisa ketemu ya nggak masalah. Kalau bertemu yang kita bicarakan hanya pelayanan, firman Tuhan, begitu. Dan itu benar-benar saling mengisi. Terakhir, saya hanya mau bilang bahwa saya banyak sekali belajar dari Om Eras maupun orang-orang di sekitar Om. Terima kasih sudah memberi telinga dan merespon pertanyaan saya ini, Om. Saya pikir-pikir kalau Om Eras bisa membelah diri jadi 10.000 Eras sekaligus, pasti sudah Om Eras lakukan untuk semakin jadi berkat bagi banyak orang. Tapi tak apa, biar kami anak-anak muda yang mengikuti teladan Om Eras dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia sekitar, walau masih jatuh bangun. Saya akan berusaha untuk hidup suci dan juga mengajak sebanyak mungkin orang, Om. Nanti suatu hari saya main-main ke rumah Om Eras ya, Om, tapi yang di surga. Oh iya, Om Eras. Kalau berambut putih keren loh, Om. Maksudnya jangan dicat kan, kamu itu pinter ngomong. Supaya tidak dituning ya. Rambut saya ini saya beli atau dikirimi orang cat rambut yang memang benar-benar herbal dari luar negeri. Dan saya punya banyak sekali. Dan orang itu mengasihi saya supaya saya tidak kelihatan kusut waktu di mimbar. Saya siap kok kalau tidak dicat atau dituning rambutnya. Saya juga siap, nggak masalah itu ya sayang. Om Eras kalau berambut putih keren loh. Baik. Ada orang yang berambut putih keren, tapi belum tentu saya keren. Karena rambut saya ini putihnya belum putih semua, hanya sebagian, jadi masih kelihatan kusut ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan pertimbangkan karena ada orang-orang yang mengasihi. Saya juga berkata, Om Eras kalau rambutnya putih lebih keren loh, bukan hanya kamu. Terima kasih ya. Thank you Om, but we love you so much. Salam Pak Pendeta Eras, salam juga, I love you too. Tolong ini dicatat nih nomor telepon ini. Ini warrior nih ya. Calon warrior ini ya. Ingetin, aduh keren juga nih. Pemuda ini calon warrior. Senang saya. 082188881 dan seterusnya. Aku wanita usia 32 tahun dari MDO Manado ya. Ya. Mau tanya bagaimana dengan vaksin COVID-19 yang bernama vaksin Luciferase. Karena begitu banyak perdebatan menentang hal ini, yaitu tentang rencana para elit dunia mengenai vaksin ini. Bagaimana Pak kalau pemerintah mewajibkan kita harus ikut divaksin? Mohon penjelasannya.
Saya sedih kalau mendengar pendeta sok tahu ya. Belum ngerti apa-apa. Lalu membuat deskripsi penjelasan yang sangat tidak bertanggung jawab. Pemerintah kita pasti bukan pemerintah yang bodoh. Pemerintah dengan para pembantunya, maksud saya Bapak Presiden Jokowi dengan para pembantunya sudah kalang kabut menghadapi vaksin ini. Lalu juga belajar dari negara-negara lain seperti Cina misalnya. Bagaimana menanggulangi COVID. Ya. Jumlah mereka miliar loh rakyatnya dan korbannya banyak. Maksud saya yang terpapar, yang terinfeksi. Dan kita belajar, kita jangan sok tahu. Nah mengenai vaksin Luciferase ini, tolong ya dengarkan khotbahnya Pendeta Wiknyotanto, Pendeta Dr. Wiknyotanto di Truth ID akan dijawab dengan sangat jelas. Saya bukan seorang tenaga medis, tetapi saya mempertimbangkan bahwa pemerintah Bapak Presiden Jokowi benar-benar pemerintah yang berusaha untuk menanggulangi menanggulangi COVID-19 dengan sungguh-sungguh sehingga mendatangkan vaksin untuk masyarakat ini. Jangan membuat rumusan yang kita tidak tahu. Kita percayakan kepada ahlinya. Lalu yang terakhir, kok kita takut sih? Mau mati, mau hidup, kita milik Tuhan dan rumah kita di surga bukan di bumi. Nah, kalau pemerintah mewajibkan kita harus vaksin, kan firman Tuhan mengatakan kita harus tunduk pada pemerintah. Kecuali pemerintah suruh Anda nyolong, bunuh orang, nah itu kan hal yang salah. Tapi kalau vaksin, dan pemerintah juga serius kok maksudnya agar kita tidak terpapar, tidak terinfeksi COVID-19 dan menularkan kepada orang lain. Bukan tidak mungkin bisa ada kegagalan, ya kita pikul bersama kegagalan itu. Ini usaha yang tulus dari pemerintah yang harus kita sambut juga dengan tulus dan percaya. Di atas semuanya, kita percaya Tuhan mengontrol, mengendalikan semua. Ya. Sekali lagi mengenai vaksin Luciferase ini tolong lihat pembahasan Pendeta Dr. Wiknyotanto. Sangat bagus. Di Truth ID. 08 12 88 137 dan seterusnya. Shalom. Saya adalah pengikut GSKI yang umurnya masih belum lama. Saya datang dari agama sebelah yang dalam bentuk ibadahnya tidak banyak adanya praise and worship serta nyanyian. Saya sendiri masih cukup bingung dengan banyaknya lagu baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ada sih lagu Pak Eras yang sudah cukup sering saya dengar tapi di tiap khotbah. Sering dengar di tiap khotbah. Tapi saya bukanlah tipe yang senang menyanyi, terutama karena masa lalu saya yang kurang menyenangkan dalam bernyanyi. Saya juga menyadari lagu Kristiani sangat sering mengulang bait tertentu, jadinya lagu yang sebentar jadi sangat panjang dan kalimatnya berulang-ulang. Terkadang bosan menyanyinya. Yang mau saya tanyakan ada dua, tapi berkaitan. Pertama, apakah tidak apa-apa untuk tidak ikut bernyanyi? Saya merasa percuma ikut bernyanyi kalau tidak dari dalam hati. Ada beberapa momen yang saya ikut bernyanyi, tapi ketika worship dan praise, rasanya perasaan itu jarang muncul. Ya enggak apa-apa, daripada Anda menyanyi lalu Anda munafik, ya enggak apa-apa, diam. Tapi hati terarah ke Tuhan. Itulah sebabnya di GSKI ini saya sering bicara, jangan menyanyi lagu-lagu yang tidak memuat kebenaran sesuai dengan pilar Gereja Suara Kebenaran Injil. Pilarnya itu kesucian, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Ya, kalau saudara memiliki, saya pinjam kata filosofi ya, filosofi atau pengertian kebenaran ya, yang sama dengan kami, lagu-lagu saya pasti akan tune. Dan kita pasti menyanyikan. Nah, masalahnya kalau Anda menyanyi, Anda bertemu dengan lagu-lagu yang Anda merasa tidak tune karena
syair lagu itu tidak sesuai dengan filosofi Anda atau pengertian Anda mengenai kebenaran, ya tidak usah menyanyi, tidak masalah. Daripada menyanyi, Anda jadi munafik. Kedua, apakah sudah umum ya lagu Kristiani berformat mengulang lirik yang sama dan terus diulang? Nah, soal diulang atau tidak ini tergantung kebutuhan. Nah, tergantung kebutuhan. Diulang kalau disertai perasaan yang benar, enggak masalah. Tapi kalau sekedar diulang-ulang, itu juga namanya bertele-tele. Maaf, bukan berarti anti mengulang. Oh, saya setuju. Mengulang-ulang tapi tanpa perasaan itu bertele-tele. Tapi ingin tahu reason di balik struktur lagu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Strukturnya mungkin tidak perlu dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah muatan syair yang ada di dalam, muatan syair yang terdapat di dalam lagu itu. Seperti gini misalnya ya. Misalnya begini ya. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Itu kalau diulang-ulang, saudara, itu tidak, itu dinikmati. Asal menghayati loh, jangan hanya sekedar mengulang. Jadi bukan soal struktur lagu, strukturnya memang ya bukan masalah. Ini bait lalu ref, tapi yang penting bagaimana menghayati kalimat demi kalimat itu. 08 777 5252 dan seterusnya. Salam, saya wanita berusia 24 tahun belum menikah. Setelah mendengar seminar jodoh 2018, pikiran saya terbuka. Yang ingin saya tanyakan, apakah tindakan yang saya harus ambil ketika pasangan saya sudah sangat-sangat merasa saya adalah jodohnya? Ya, jangan rasa-rasa orang, tanya Tuhan ya. Jangan nanti jadi intimidasi bahwa Anda harus segera menikah. Padahal belum tentu itu pasanganmu yang akan membawamu berdua atau pasanganmu yang bisa diajak bersama ke langit baru, bumi baru. Bahkan sampai membawa Tuhan dalam pembicaraan ini. Hati-hati ya. Justru kalau dikit-dikit pakai nama Tuhan, ini bisa manipulasi ya. Bisa, ya bisa tidak, tapi bisa. Namun saya tidak merasakan demikian. Loh, apalagi Anda tidak merasakan demikian. Jangan mudah percaya. Ini Anda disayang Tuhan dan Anda sayang Tuhan juga. Ya. Karena ada beberapa kriteria krusial yang dia tidak memenuhi. Apalagi perasaan atas kepastian ini harus dimulai oleh kedua belah pihak, bukan? Ya, benar sekali. Sebagai tambahan, saya khawatir dia akan melukai diri ketika saya akan melawan. Oh, Anda jangan terintimidasi begitu. Saya akan bunuh diri, saya akan putuskan hubungan. Itu intimidasi. Justru yang begini, waduh, ini bukan pasangan yang baik. Mengingat emosi dia yang kurang stabil. Justru kalau menurut saya nggak akan menikah dengan pria seperti ini. Saya sudah terlanjur dekat dengan pria ini. Oh, soal terlanjur dekat, mungkin juga sudah hubungan badan dan lain-lain. Kalau itu tidak membahagiakan hidupmu, lebih baik kamu tidak menikah dengan pria ini. Saya kasih warning ya, peringatan ya, doa dulu deh. Jangan buru-buru menikah. Ya, apalagi dengan pria
yang temperamental seperti ini. Waduh, kasihan kamu. Ya, menurut saya, ya saya kan bicara apa adanya, saya nggak kenal pasanganmu, saya juga nggak kenal kamu secara pribadi, tapi tentu saja saya akan menjawab sesuai dengan yang saya pahami. Ini jawaban saya. Ya, hati-hati kamu. Lebih baik kamu benar-benar tanyakan kepada Tuhan dan jangan ambil resiko menikah dengan pria semacam ini. Doa dulu dengan serius. Jangan takut kehilangan dia. Ya, kalau itu tidak atau bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak Tuhan ya terserah. 085213428 dan seterusnya. Pak Gembala, saya dengan ini wanita usia 37 tahun. Saya tidak bacakan namanya. Saya ini sering cemas berlebihan dan takut menentukan pilihan hidup. Menikah atau tidak, terlebih kalau kedua orang tua saya meninggal, saya tambah takut. Saya membayangkan kalau saya menikah, saya tidak berani hadapi risiko yang mungkin terjadi. Misal sakit parah pada pasangan. Sakit parah. Apakah saya lebih baik single saja? Kasihan. Pasti Anda ini wanita yang peragu. Wanita yang tidak berani ambil keputusan dan sering gamang. Begini, Tuhan menyertaimu dan Tuhan sayang kepadamu. Ikuti khotbah saya Turut ID, wanita surgawi. Belajar sungguh-sungguh mengenal kebenaran, sediakan waktu berdoa, mencari wajah Tuhan. Saudara akan menemukan nanti kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Menikah atau tidak, kalau menikah dengan siapa. Tapi satu hal, jangan takut menghadapi hidup. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Ya, jangan mengecilkan arti Tuhan, jangan ragukan kesetiaannya. Oke. 0812811691 dan seterusnya. Pak, saya pria usia 42 tahun, sudah menikah dan punya 3 anak. Saya mau bertanya dan mungkin ini tidak perlu dibacakan, hanya dapat disampaikan ke bagian pendaftaran jemaat GSKI Arta Gading. Oke, jadi ini akan ditindaklanjuti ya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Topo ya. Pendeta akan ditindaklanjuti. Minta maaf, ini masalah keanggotaan dan lain-lain, tapi benar-benar saya sangat concern ya dengan masalah ini. Sangat concern. Saya akan bantu Anda, tapi tidak saya bacakan. 08788414 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertama, menurut Bapak apakah orang-orang langsung kosong? Pertama, menurut Bapak apakah orang LGBT pasti akan masuk neraka? Meskipun banyak orang bilang bahwa menjadi seorang LGBT bukanlah suatu pilihan hidup. Sehingga ini tidak akan adil. Lalu apakah benar bahwa ada kesalahan dalam translasi di Alkitab tentang LGBT? Yang saya dengar bahwa seharusnya bukan LGBT tapi pedofilia. Pedofilia beda dengan LGBT. Ya. Pedofilia ini kan tindakan melakukan hubungan seks dengan anak-anak kan. Ya. Pedo dari kayak paidion anak, gitu. Filia itu cinta kepada anak-anak tapi bernuansa atau berkonotasi negatif. Ya gitu kan ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan jika anak saya adalah seorang LGBT? Yang terakhir, apa yang harus dilakukan seorang jika dia adalah seorang LGBT? Apakah harus konsultasi ke gereja dan mengubah dirinya menjadi heteroseksual? Jika memang hal itu mungkin, jika memang hal itu mungkin, ini menjadi heteroseksual. Jika memang hal itu mungkin, begini. Orang LGBT itu belum tentu masuk neraka kalau bertobat. Mungkin pernah praktek, tapi setelah sadar ya berhentilah dari praktek itu. Mengapa? Karena keadaanmu itu paling tidak menjadi batu sandungan. Tapi saya tidak mengendaki begini Pak. Oke.
berarti memang kau dipanggil tidak menikah. Ini kalau saya punya saran dan nasihat. Ya. Nah, itu. Jadi apakah orang LGBT masuk neraka? Belum tentu. Bahkan tidak. Kalau dia bertobat. Tapi kata orang bukanlah suatu pilihan. Ya memang ada yang bukan karena pilihan, tapi bisa karena pilihan. Memang dari lahir dengan keadaan hormon yang tidak normal, atau karena pergaulan, bisa saja. Tetapi yang penting bertobat dan tidak melakukan praktek LGBT. Bagaimana kalau kalau Anda punya anak seperti itu? Ya, saya itu ingin memberitahu kepada saudara, tidak ada masalah besar kecuali ditolak oleh Allah. Termasuk punya anak yang seperti ini. Saya mengenal orang yang cukup dekat dengan saya yang anaknya memiliki keadaan tidak normal. Biasa saja. Asal dia tidak praktek. Nah, usahakan untuk pemulihannya. Bagaimana caranya? Banyak caranya, dan tentu tidak cukup waktu saya untuk menjelaskan hal ini, atau saya perlu juga belajar lagi. Tapi pasti ada jalan keluar untuk itu. Kalau nanti sampai mati tetap dia berkeadaan seperti itu, gimana Pak? Nggak masalah. Ketika nanti di langit baru, bumi baru, pasti dia akan memiliki seksual atau seks atau jenis kelamin yang baik, normal, dan sempurna. Jadi selama di dunia, nggak apa-apa kalau memang demikian keadaannya. Yang penting jangan praktek. Apa yang harus dilakukan seorang jika dia adalah seorang LGBT? Apakah harus konsultasi ke gereja dan mengubah dirinya menjadi heteroseksual? Sebaiknya tidak. Ya, transgender, ya, sebaiknya tidak. Kalau boleh saya katakan, seharusnya tidak. Harus ingat kitanya 70 tahun, dan di 70 tahun umur hidup kita itu, yang kita kejar adalah bagaimana kita hidup berkenan. Apapun keadaan kita. Nanti di langit baru, bumi baru, semua dikembalikan dalam tatanan yang sempurna. Ya sudah, di sana saja nanti. Nah, tadi dikatakan di sini, kalau anak kita begitu gimana Pak? Ya, nggak masalah. Jangan jadikan itu masalah besar deh. Asal tidak terpisah dari hadirat Allah. Itu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir. Salam Pak Iras, maaf Pak, saya mau bertanya. Jalan hidup manusia apakah sudah ditakdirkan, digariskan oleh Tuhan, atau jalan hidup manusia adalah pilihan dari manusia itu sendiri? Ada dua jenis takdir, takdir mati, takdir hidup. Takdir mati berarti keadaan yang memang ditentukan Allah dan tidak bisa berubah. Anda jadi laki-laki, itu keadaan takdir mati. Anda lahir di Indonesia sebagai orang Manado, itu takdir mati. Anda nggak bisa jadi wanita lalu lahir di Jerman menjadi orang Jerman. Dan setiap orang punya gen dan DNA yang masing-masing khusus. Itu takdir mati. Maksudnya Pak, ya nggak bisa diubah. Takdir hidup maksudnya keadaan yang bisa diubah hasil dari respon dan reaksi seseorang terhadap keadaan dirinya. Jadi orang Manado itu takdir mati. Tapi Manado rusak atau Manado tidak rusak, itu tergantung individu. Terlain sebagai orang Jawa, Jawa rusak atau Jawa yang tidak rusak, tergantung individu. Dan itu pilihan di sini. Oke, dua. Apa yang menyebabkan manusia dilahirkan dalam keadaan kurang baik? Fisik, keadaan keluarga, dan lain-lain. Ya, inilah yang disebut prerogatif Allah. Masing-masing memiliki keadaan yang berbeda. Tetapi apapun keadaannya, yang penting dia bisa mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah serta menyelesaikan pekerjaannya. Mengapa? Karena kehidupan kita di bumi ini sementara kok. Hanya sementara. Yang penting selama kita hidup di dunia, kita memenuhi apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Apakah pria, wanita, apakah Anda terlahir sebagai orang kaya atau orang miskin, tidak masalah. Yang penting mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah.
3. Keberhasilan manusia dalam berusaha dan bekerja, apakah semua dari kekuatan manusia itu sendiri atau dari pertolongan Tuhan juga? Tuhan memiliki tatanan. Dan tatanan itu sudah merupakan hukum yang menabur sungguh-sungguh akan menuai baik. Artinya apa yang ditabur orang itu juga dituainya. Tuhan menegakkan hukum itu dan itu pertolongan Tuhan. Tidak ada orang yang baik lalu menuai sesuatu yang buruk, tidak mungkin. Kalaupun seakan-akan begitu, nanti di kekekalan dia akan menuai yang baik. Nah, jadi ada bagian yang manusia penuhi dan ada bagian yang Tuhan juga penuhi. Karena seperjalanan hidup kita banyak kita temui manusia yang berjalan dengan pemikirannya sendiri namun jauh lebih berhasil daripada manusia yang berusaha dan yang mengandalkan Tuhan dalam tiap langkah hidupnya. Oh ya, ada orang yang mengandalkan Tuhan kok gagal ya. Nah, dia nggak ngerti hukum. Satu, jangan karena mengandalkan Tuhan lalu tidak memaksimalkan potensi. Tidak bisa. Atau sekalipun memaksimalkan potensi, kok hasilnya tidak sebanyak orang lain? Tuhan mengasihi orang ini. Sama-sama kerja 5 jam. Loh, yang tidak mengandalkan Tuhan hasilnya 100. Ini mengandalkan Tuhan hasilnya 30. Tuhan tuh sayang dia. Kenapa? Kalau hasilnya 100 dia rusak. Maka Tuhan izinkan 30. Nah, ini juga aspek yang kita harus pahami. Oke, mohon dijawab ya Pak. Siap, sudah saya jawab. Demikianlah saudaraku. Ya, jangan lupa subscribe Truth ID. Tuhan memberkati.